Partai Kebangkitan Bangsa, PKB telah memastikan bahwa penggiat media sosial Ridjal Djamal akan turut berkontribusi pada pemilihan legislatif Pileg 2024 sebagai calon legislatif, caleg daerah pemilihan, Dapil Sulsel 3 yang mencakup wilayah Goa Takalar. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Ketua DPW PKB Sulsel, Azhar Arsyad yang didampingi oleh Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu Partai Kebangkitan Bangsa, LPP PKB Sulsel, Syamsu Rizal dalam jumpa pers yang berlangsung di Kedai Kafe U Jalan Andi Petarani, Makassar, pada Rabu, 2 Agustus 2023. Masuknya penggiat media sosial tersebut sudah dipastikan mengubah komposisi bacalek hingga nomor urut bacalek PKB, bahkan Ridjal diberi jabatan penting, yakni Wakil Ketua DPW PKB Sulsel. Dalam kesempatan tersebut, Ridjal Djamal memberikan alasan mengapa ia memutuskan untuk terjun ke dunia politik, sekaligus menjawab soal isu terkait dirinya yang dikabarkan pernah berkiprah ke Partai Persatuan Pembangunan, P3. Saya mundur dari P3 karena banyak ketidakcocokan dengan idealisme. Dengan apa yang selama ini saya kerjakan sebagai tenaga ahli di DPRD Sulsel. Padahal, banyak sekali sebenarnya gagasan yang bagus sekali tapi tidak tercapai, ujar Ridjal. Ridjal pun menegaskan, bukti bahwa ia telah bergabung di partai politik itu ditandai dengan adanya postingannya di media sosialnya. Jadi kalau kami di PKB ya kesyukuran dan keberkahan atas bergabungnya sahabat Samsul Ridjal Djamal karena pengalaman beliau sebagai aktivis media sosial sangat luar biasa, apalagi salah satu fokusnya dia di politik dan pemerintahan. Tentu seluruh inovasi, seluruh talenta yang dimiliki itu akan memberi manfaat yang banyak lah untuk memperbaiki kualitas demokrasi, kualitas kebijakan, dan seterusnya. Yang kedua, saya kira memang juga yang paling penting kita beri mandat pada beliau untuk mengedukasi sebenarnya generasi milenial dan Gen Z itu untuk tidak abai dan lebih peduli pada politik, bahwa politik itu sesuatu yang sangat mendesak, sesuatu yang sangat penting, menentukan arah masa depan. Jadi saatnya anak muda ikut masuk di politik. Di PKB. Yang pertama, saya merasa sangat terhormat dan sangat dimuliakan karena PKB adalah partai yang terbuka, Kanda. Dia mampu kemudian melihat berbagai macam potensi-potensi yang ada sehingga kemudian saya diberikan ruang. Catatannya dulu waktu saya bergabung cuma 2 itu, Kanda. Yang pertama adalah apakah saya masih bisa tetap memperjuangkan idealisme yang selama ini bertahun-tahun saya bikin atau yang saya buat. Alhamdulillah jawabannya silahkan. Tidak ada masalah persoalan itu. Dan yang kedua adalah kita diberikan kebebasan untuk berkreasi, bagaimana kreativitas kita bawa masuk dalam politik. Lebih kepada itu sebenarnya. Yang pasti kami di PKB, terutama di LPP itu merasa sangat bahagia, senang sekali karena kita dapat sparring partner yang terbaik lah di Sulawesi Selatan, bahkan menurut saya di Indonesia, terutama di segmen milenial dan Gen Z. Jadi selama ini ada ruang di PKB memang yang kita anggap sebagai inisiasi awalnya kita secara internal menganggap segmen milenial dan Gen Z itu kita agak lemah dan kita akan eksplorasi lebih banyak. Kedatangannya beliau ini jadi berkah bagi kami di PKB untuk bisa menggarap lebih kuat, lebih intens ke segmen milenial ini karena toolsnya ada Kakak Ridjal, dan mudah-mudahan kami terbuka dan pintu terbuka untuk kalangan milenial karena kami memang lebih konsen untuk memberikan ruang yang lebih besar untuk kaum muda.